Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Baik Ibu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Atur saja ya senyamannya. Iya Bu. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi ya. Kamu Aiska Valentika Dewi ya? Iya Bu. Senang sekali kamu sudah mau datang. Apakah kamu sudah nyaman duduk di situ? Iya Atau Bu, mau sudah bergeser? nyaman. Terima kasih ya Bu. Ya, santai aja ya. Di sini kita ngobrol biasa. Baik Ibu. Baik, sebelum kita mulai, perkenalkan dulu, saya di sini sebagai konselor. Tugas saya bukan menghakimi atau memberi perintah, tapi menemani dan mendengarkan kamu. Bagaimana? Apakah kamu sudah nyaman? Iya Ibu, sudah agak nyaman kok, tapi agak sedikit nervous sih. Iya, wajar banget itu. Siapapun yang pertama kali ke sini pasti begitu. Tapi percaya deh, nggak ada yang perlu ditakutkan di sini. Satu hal penting, semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi tidak akan ada yang menyampaikannya kepada siapapun tanpa seizin kamu. Bagaimana? Apakah kamu setuju dengan itu? Iya Ibu, setuju. Bagus. Kita akan mengobrol sekitar 45 menit ya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan atau kamu mau berhenti sejenak, langsung bilang saja. Sekarang bagaimana kabarmu hari ini? Lumayan sih Bu, tapi sebetulnya saya lagi agak banyak pikiran nih Bu. Saya senang kamu mau meluangkan waktumu hari ini. Kalau kamu sudah siap, apakah kamu bisa menceritakan kendalamu? Iya Ibu, saya sudah siap. Jadi ada apa yang ingin kamu ceritakan pada hari ini? Ceritakan aja, mulai dari manapun kamu mau memulainya. Jadi itu Bu, orang tua aku tuh udah lama banget maksa aku untuk masuk jurusan IPA Bu. Dan nanti aku harus jadi dokter, tapi padahal aku tuh nggak mau Ibu. Aku tuh sukanya yang kayak kesenian gitu Ibu, yang gambar, mendesain. Tapi kalau aku bilang itu ke mereka, pasti mereka langsung menolak. Aku dengar kamu, jadi kamu mempunyai keinginan sendiri ya, tapi kamu merasa orang di rumah itu tidak mendengarkan kamu. Iya Ibu, biasanya tuh setiap aku mencoba ngomong Ibu, pasti mereka nolak dan pasti mereka bilang itu nggak ada masa depannya. Jadi aku capek Ibu. Itu ya. Itu pasti sangat melelahkan ya. Berjuang menyuarakan dirimu tapi terus diabaikan. Kalau boleh tahu, sejak kapan kamu merasakan hal ini? Sejak SD Bu, Ibu tuh biasa bilang nanti kalau kamu besar kamu jadi dokter kayak ayah. Tapi kan dulu itu aku nggak ngerti Bu, jadi ya menurut aja. Tapi makin besar makin ngerti kalau ini tuh bukan aku banget. Jadi sudah sejak lama sekali ya, dan seiring kamu tumbuh, kamu mulai mengenal dirimu sendiri, dan ternyata berbeda dari yang diharapkan mereka. Nah, bagaimana tekanan itu memengaruhi kesadaranmu sekarang? Aku tuh Bu jadi lebih susah fokus untuk belajar. Karena itu biasanya aku merasa belajarnya itu bukan untuk aku tapi untuk mereka. Dan aku tuh juga jadi sering menarik diri, nggak mau lagi main sama teman. Dan kadang kalau ketemu sama orang tua pun Ibu, saya agak merasa deg-degan duluan. Itu berat sekali yang kamu tanggung.
Oh, jadi tekanan itu bukan soal hanya jurusan, tapi sudah menyentuh mengganggu saat kamu belajar, bahkan dirimu sendiri. Apakah ada hal lain yang kamu rasakan yang ingin kamu ceritakan kepada saya? Aku itu Bu ngerasa kayak nggak punya hak untuk jadi diri aku sendiri Bu, dan rasanya itu seperti hidup aku tuh sudah ditentukan oleh orang tua aku sebelum aku bisa sempat memilih dulu. Itu perasaan yang sangat dalam ya. Dan di sini saya merasa itu saya merasa kamu itu ya sudah memberanikan diri untuk jujur kepada saya menceritakan apa yang kamu rasakan. Iya Ibu. Kasih ya sudah jujur. Kamu tadi bilang kamu merasa hidupmu itu sudah ditentukan orang lain. Itu terdengar seperti ada sesuatu yang besar yang terus mengikutimu dan mengatur langkahmu. Kalau kamu boleh memberi nama pada sesuatu itu atau tekanan itu, kira-kira kamu mau menyebutnya apa? Kayak bayangan gelap gitu sih Bu, atau bayangan dokter kali ya Bu. Bayangan dokter. Itu nama yang kuat. Jadi ibu mau apakah ibu boleh menyebutnya seperti itu ya? Boleh. Baiklah, menurut kamu sejak kapan bayangan dokter itu mengikuti kamu? Dari kecil Ibu, kayak yang aku bilang tadi Bu, kayak waktu SD itu sudah ada. Oh, jadi selama ini apa bayangan dokter itu katakan padamu tentang dirimu? Suara seperti apa yang terus kamu dengar darinya? Biasanya tuh Bu, bilangnya aku nggak bisa milih sendiri, bilangnya minat aku nggak ada gunanya, bilangnya aku tuh harus ikut kata orang tua karena orang tua pasti yang lebih tahu. Jadi bayangan dokter itu sudah lama sekali ya menanamkan cerita bahwa kamu tidak mempunyai suara atau tidak mempunyai pilihan. Dan seberapa besar pengaruh bayangan dokter itu terhadap mimpi kamu, semangat, dan pilihan-pilihan kamu selama ini? Besar banget Ibu. Aku tuh sampai nggak pernah serius mengejar apa yang aku suka. Karena kayak aku tuh ngerasa kayak percuma sih, karena kayak agak lain gitu Ibu kalau dulunya bukan yang aku pilih juga. Itu masuk akal. Kalau sejak kecil kamu diberitahu bahwa suaramu tidak berarti, lama-lama kamu percaya itu. Tapi ibu ingin kamu dengar satu hal ya. Ini hal penting. Kamu dan bayangan dokter itu adalah dua hal yang berbeda atau dua hal yang terpisah. Bayangan dokter itu bukan kamu. Itu adalah cerita yang ditanamkan dari luar, bukan cerita yang kamu tulis sendiri. Nah, apakah kamu bisa merasakan perbedaan itu? Iya Ibu, tapi kayaknya iya sih Bu, itu bukan aku, itu bukan yang aku mau, tapi itu cerita dari mereka. Nah, tepat sekali. Dan kamu itu mempunyai kekuatan menentukan seberapa besar pengaruh atau bayangan dokter itu ke depannya. Tapi sebelum itu, ibu ingin kita melihat sesuatu bersama ya. Kamu bilang bayangan dokter itu sangat berpengaruh, tapi ibu percaya kok tidak mungkin selama bertahun-tahun itu kamu tidak pernah sekalipun melawannya, meski hanya sekecil apapun. Nah, pernahkah ada momen di mana bayangan dokter itu tidak berhasil mengatur kamu? Momen di mana kamu berhasil menjadi dirimu sendiri meski sebentar? Kayaknya pernah sih Bu. Waktu itu aku kelas 2 SMP, aku tuh diam-diam ikut lomba desain poster di sekolah, tapi aku nggak bilang sama orang tua Bu. Dan ya, aku menang Ibu, aku juara 2. Oh, menarik sekali ya cerita kamu.
saya mau lebih lanjut dan kamu bisa menceritakan kelanjutannya lagi seperti apa. Aku tahu ibu semuanya, aku eksekusi, aku diam-diam belajar di kamar, begitu ibu. Kayak itu bu, aku merasa hidup, karena itu sesuai dengan jalan aku sendiri. Kayak hidup, itu suatu kata yang sangat kuat ya. Dan bayangan dokter itu di mana dia? Iya, nggak ada ibu. Aku lupa soal tentang bayangan dokter itu, apalagi waktu aku mendesain yang ada itu cuman aku dan kerjaan aku ibu. Jadi pada saat dimana bayangan dokter itu tidak berkuasa pada diri kamu ya, saat kamu tenggelam pada sesuatu yang kamu betul-betul cintai. Kalau kamu melihat ke belakang, apa hal itu yang kamu katakan tentang dirimu? Tentang siapa sih dirimu kamu sebenarnya? Itu bilang aku tuh punya kemampuan sendiri bu. Aku bisa bikin sesuatu yang berarti bisa bikin aku bahagia saat melakukannya. Ya, tepat sekali. Dan apakah kamu pernah mengalami momen sampai yang lain kamu merasa kamu itu menjadi yang sesungguhnya? Pernah juga sih ibu. Waktu itu aku bantu background desain background acara OSIS di sekolah. Kakak-kakak kelas itu memuji desain aku yang aku buat, dan saat itu aku merasa aku dilihat, aku sangat dilirik sama orang ternyata. Dilihat ya, seperti diakui. Iya bu. Jadi itu kebutuhan yang sangat manusiawi, dan kamu sudah pernah merasakannya. Itu bukan secara kebetulan, tapi karena memang ada sesuatu yang nyata dan memang sangat kuat dalam diri kamu. Nah sekarang ibu ingin saya ingin mengajak kamu melangkah lebih jauh, boleh? Boleh ibu. Ya. Selama ini ada bayangan dokter yang menulis cerita tentang kamu, cerita bahwa kamu tidak punya pilihan. Ya. Nah sekarang ibu ingin saya ingin kamu yang menjadi penulisnya. Jadi kamu bisa menuliskan cerita hidupmu sendiri, tapi ini bukan versi orang tuamu ya. Cerita seperti apa yang kamu tulis. Aku mau cerita di mana aku itu bisa berkuliah di desain. Aku mau buat karya yang bisa dilihat banyak orang, dan aku juga mau orang tua aku itu bu suatu hari nanti bangga, bukan karena aku jadi dokter, tapi karena aku itu berhasil dengan jalan yang aku pilih sendiri. Ya, itu cerita yang sangat indah ya, yang aku dengar. Dan itu cerita yang sangat jelas. Ya, ada tujuannya, ada nilai, ada harapan di dalamnya. Nah, sekarang lepaskan sebentar dari harapan apapun. Siapa dirimu yang sesungguhnya menurut kamu sendiri? Ya, aku orang yang suka menciptakan sesuatu. Aku juga senang kalau berhasil kerja atau hasil kerja aku tuh bisa bagus untuk orang lain, bisa menyentuh orang lain dan bisa terinspirasi dari apa yang aku buat untuk orang lain. Dan nilai apa yang paling penting dalam hidup kamu dan seperti apa yang bisa kamu kompromikan? Kebebasan berekspresi bu, dan kejujuran. Aku nggak mau hidup pura-pura ibu. Aku nggak mau hidup di jalannya mereka. Saya mau hidup di jalan saya sendiri ibu. Jadi kebebasan berekspresi, kejujuran itu yang sangat kuat ya. Jadi jika kamu bisa memilih 5 tahun ke depan, kamu ingin di mana? Aku mau kuliah desain bu. Terus
bangun portofolio yang mungkin suatu hari buka studio desain sendiri. Wah, sangat bagus ya. Ya, jadi ibu ingin merangkum apa saja yang ibu dengar hari ini. Kamu adalah seseorang yang sangat kreatif, yang memiliki kemampuan nyata di bidang seni dan desain. Kamu adalah seseorang yang menghargai kebebasan dan kejujuran. Kamu adalah seseorang yang punya visi yang jelas untuk kedepannya. Nah, jadi cerita itu cerita tentang siapa kamu sebenarnya. Nah, jadi itulah cerita kamu, bukan bayangan dokter yang menulisnya. Kamu sendiri yang menulisnya, dan bagaimana perasaanmu mendengar hal itu. Aku tuh jadi cukup merasa lega, Bu. Dan aku tuh berpikir akhirnya aku tuh bisa bertemu dengan diri aku sendiri lagi. Ya, itulah dirimu yang sesungguhnya. Dia itu tidak hilang, hanya sempat tertutup. Ya, jadi kita sudah hampir di akhir sesi hari ini. Jadi saya ingin merangkum pertemuan kita hari ini. Jadi kamu datang dengan beban, tekanan yang begitu besar dari orang yang kamu cinta. Kita bersama menemukan bahwa tekanan itu, bayangan dokter ini bukan bagian dari dirimu. Nah, kita juga menemukan bahwa ada momen-momen di mana kamu berhasil menjadi dirimu sendiri dan bersinar. Dan hari ini kamu sudah berani menulis awal dari cerita barumu. Nah, apakah ada yang ingin kamu tambahkan? Sepertinya sudah tidak ada, Ibu. Aku juga sudah merasa cukup dan lega banget sekarang. Baik, Ibu bangga dengan keberanian kamu hari ini. Bukan hal mudah untuk jujur tentang perasaan yang sudah lama ditahan atau yang dipendam. Dan itu tanda bahwa kamu sudah tumbuh untuk kedepannya. Ibu punya satu tugas kecil yang bisa membuat kamu menguatkan cerita barumu. Apakah kamu bersedia? Iya, Ibu, saya bersedia. Nah, jadi setiap malam sebelum tidur tulis satu hal positif tentang dirimu. Bisa tentang apa yang kamu lakukan hari itu, perasaanmu, atau hal kecil yang membuatmu merasa menjadi dirimu sendiri. Nah, ini namanya jurnal narasi ya. Tidak perlu panjang, 1-2 kalimat pun cukup. Nah, tujuannya adalah agar cerita baru tentang dirimu semakin kuat dan semakin nyata bagimu. Nah, bisa dicoba? Iya, Ibu. Saya bisa mencobanya. Nanti aku akan mencobanya, Ibu. Iya, bagus sekali ya. Kalau kamu merasa perlu ngobrol lagi, entah tentang perkembangan kamu atau ada hal yang baru yang muncul, pintu selalu terbuka ya untuk kamu. Kita bisa jadwalkan sesi berikutnya untuk kamu. Iya, Ibu. Mungkin aku mau lanjut sesi lagi, Bu, nantinya. Dengan senang hati, ingat ya, kamu adalah penulis dari ceritamu sendiri, dan cerita itu layak untuk ditulis dengan sepenuh hati. Semangat terus ya. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sekarang itu aku merasa jauh lebih baik. Sama-sama, jaga diri baik-baik ya. Sampai Baik, jumpa Ibu. Iya, Bu. di sesi berikutnya. Iya, Bye. Bu. Iya, Bu. Iya. Jadi aku boleh kembali, Bu. Ya, Terima selesai. kasih, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya.